Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga kita dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan diajarkan. Berdoa dimulai. Oke, demikian tadi pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua sehingga kita dapat belajar dengan mudah. Oke, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada malaikat merupakan salah satu daripada rukun iman yang harus atau wajib bagi orang Islam atau beriman. Oke, yang pertama, beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Keberadaan malaikat itu bersifat gaib seperti malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Oke, dalil beriman kepada malaikat. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul yaitu Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Allah yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami ini tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Oke, ini salah satu dalil daripada Al-Quran yang menyatakan malaikat itu memang ada. Oke, nah, malaikat apa saja yang wajib kita imani? Ya, malaikat yang wajib kita imani itu jumlahnya ada 10. Ya, di sini ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kedua, itu adalah malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel tugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, itu malaikat Rakib. Tugasnya apa? Nah, bertugas mencatat amal baik manusia. Oke, selanjutnya yang keenam, malaikat Atid. Tugasnya apa? Ya, mencatat amal buruk manusia. Kemudian yang ketujuh itu malaikat Munkar. Tugasnya apa? Bertugas memeriksa manusia di dalam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir. Bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Kemudian 9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Oke. Nah, di sini ada perbedaan malaikat jin dan manusia. Apa bedanya antara malaikat jin dan manusia? Oke, di sini sudah kita kelompokkan. Yang pertama, dan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari
Nah, yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, manusia makhluk yang tampak. Dan selanjutnya, perbedaannya adalah kalau malaikat itu selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kalau jin adalah ada yang patuh, ada juga yang durhaka. Manusia sama, seperti jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Dan selanjutnya perbedaannya adalah malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu, manusia mempunyai nafsu. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Jin juga. Nah, kalau jin sini makan minum. Manusia makan dan minum juga. Oke, yang terakhir, malaikat pikirannya jernih. Kalau jin pikirannya berubah-ubah, manusia juga berubah-ubah. Nah, itu ada perbedaan antara jin dan manusia tadi. Oke, kita lanjut kepada pelajaran materi selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Nah, setelah kita tadi mempelajari, kita mengetahui nama-nama malaikat, kita mengetahui tugas-tugasnya. Lalu apa hikmahnya kita belajar itu? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa. Ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena ada yang malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Yang selanjutnya adalah mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, itulah beberapa hikmah beriman kepada malaikat Allah. Dan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Apa yang harus kita contoh? Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Ya, anak-anak ya. Kemudian, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Ketiga, wajib mentaati perintah orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya, senantiasa bertasbih kepada Allah dan berzikir. Selanjutnya, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua dan guru. Kemudian, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Nah, itu adalah perilaku yang harus kita terapkan dan kita amalkan setelah kita mempelajari pelajaran iman kepada malaikat. Oke, anak-anak sekalian, mungkin sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.